Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat tabel daftar hadir pada Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat tabel daftar hadir pada Microsoft Excel. Pertama, kita bisa menulis daftar hadir kelompok. Dan ini opsional, ya. Bisa kita gunakan daftar hadir kelompok, daftar hadir karyawan, pegawai, siswa, dan sebagainya. Kemudian kita lewatkan beberapa baris. Di baris ketiga kita bisa menulis nomor, kemudian nama, jenis kelamin, kemudian setelah itu nama bulan, Februari ya, 2024. Kemudian kita tulis tanggalnya di bawah nama bulan di kolom D ini, di sel 4, baris keempat. Kita bisa tekan pada keyboard kita tanda petik. Setelah itu kita tulis angka 1. Selanjutnya kita tekan enter. Nah, untuk memunculkan angka secara otomatis maka kita bisa menggunakan cara ini. Setelah itu kita tempatkan kursor pada bagian bawah dari sel ini, dan ketika sudah muncul tanda tambah tebal, kita klik kiri tahan, kemudian kita geser sesuai dengan jumlah tanggal pada bulan Februari. Ya, kita lepas kursornya, maka secara otomatis urutan tanggal atau nomornya akan muncul. Nah, untuk memperkecil kolom dari masing-masing tanggal ini, kita bisa blok dengan cara kita klik kiri tahan pada kolom AF ini, kemudian kita geser sampai pada kolom D. Setelah itu kita lepas mouse-nya, kemudian kita tempatkan kursor atau pointer pada salah satu garis bantu di kolom D. Kemudian kita klik kiri, setelah berubah bentuknya menjadi tanda tambah, kemudian kita klik kiri tahan, kemudian kita geser, kita sesuaikan kelebarannya masing-masing dari kolom ini. Kemudian kita lepas, maka bentuk kelebaran dari masing-masing kolom akan seimbang. Untuk langkah selanjutnya kita bisa menulis pada kolom berikutnya keterangan. Di bawahnya kita bisa tulis alfa, kemudian izin, terusnya sakit. Setelah itu kita perkecil kolomnya seperti biasa, kita blok, kita klik kiri tahan, kita blok sampai di kolom AG, kita lepas, kemudian kita tempatkan pointernya, kursornya lagi pada salah satu kolom, klik kiri pada mouse, kemudian kita geser. Langkah selanjutnya adalah merapikan tabel pada Microsoft Excel ini. Kita bisa klik pada kolom A, daftar hadir kelompok, kemudian kita blok sampai di baris kedua. Kemudian kita klik kiri tahan, kita geser sampai di kolom AI. Setelah itu kita tekan pada simbol yang ada di layar monitor kita ini, Merge and Center. Kita klik, maka baris pada Microsoft Excel ini akan tergabung menjadi satu. Setelah itu kita tempatkan atau kita rapikan middle align, maka posisinya rata atas bawah. Untuk mempertebal hurufnya kita klik pada icon atau simbol B. Selanjutnya pada nomor kita blok sampai di baris keempat. Kemudian kita klik Merge and Center, dan kita ikan atas bawah juga dengan nama, kita blok dua baris, kita gabungkan jadi satu dengan menekan tombol Merge and Center. Kita rapikan atas bawah, jenis kelamin juga demikian,
Setelah itu untuk bulan Februari kita klik kiri tahan, kita blok sampai pada kolom AF. Setelah itu kita merge, kemudian kita bisa rapikan atas bawah. Begitu juga dengan keterangan, kita klik kiri tahan, ke blok, tekan merge, kita rapikan. Dan masing-masing baris ini bisa kita memperlebar sedikit dengan cara blok. Kemudian ketika sudah berubah bentuknya seperti tanda tambah, kemudian kita klik kiri tahan, kemudian kita geser ke bawah sedikit. Untuk tanggal pada bulan Februari ini kita blok, klik kiri tahan, kita geser pada tanggal 29, kemudian kita tempatkan pada center, kemudian kita rapikan atas bawah middle align. Itu juga dengan keterangan alfa, izin, dan sakit. Ketika sudah terlihat bentuk tabel pada Microsoft Excel ini, kemudian kita rapikan nomor, kemudian nama juga kita sedikit memperlebar. Setelah itu jenis kelamin, kita kecilkan kolomnya. Dan untuk urutan nomor, kita bisa tekan pada keyboard kita, tanda petik, kemudian angka 1, kita tekan enter. Selanjutnya kita tempatkan kembali kursornya. Setelah berubah bentuk menjadi tanda tambah tebal pada bagian bawah sel, kemudian kita geser ke bawah sampai dengan jumlah nomor yang kita inginkan. Kemudian kita rapikan. Setelah sudah dibuatkan format daftar hadirnya, kemudian kita blok dari kolom A baris 3 dan 4. Kemudian kita blok sampai di keterangan. Setelah itu kita geser ke bawah dan kita klik pada simbol yang ada pada layar monitor kita ini, bottom border. Kita klik kiri. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan. Maka kita bisa memilih all border. Kita klik, maka pemisah garis dari masing-masing kolom ini akan muncul dan terlihat. Nah, untuk melihat hasil kerja kita ini pada lembaran kertas, bisa kita klik pada layar monitor kita ini, simbol page layout, kita klik kiri, maka kita diarahkan ke lembaran kertas. Kita bisa memperkecil lembaran kertas ini atau tampilan lembaran kertas dengan cara menekan pada simbol ataupun tanda pada layar monitor kita ini, zoom out. Setelah itu kita rubah bentuk kertasnya yang semula portrait, kita rubah menjadi landscape dengan cara kita klik pada menu page layout. Setelah itu kita klik pada orientation, kita klik kiri, kemudian kita klik pada landscape. Dan untuk ukuran kertasnya kita bisa gunakan legal. Kita klik pada size, kemudian kita pilih legal. Ya. Maka bentuk kertas legalnya akan muncul. Nah, kita memperlebar sedikit beberapa kolom untuk menyesuaikan kelebaran kertasnya. Sudah terlihat. Untuk menebalkannya bisa kita klik pada kolom A, nomor, sampai jenis kelamin. Setelah itu kita kembali ke home, menu home, kemudian kita tekan bold. Nah, untuk mengecek hasilnya ketika di print out, bisa kita klik pada file atau Ctrl P pada keyboard, maka akan muncul beberapa pilihan. Kita tekan pada print, maka terlihat daftar tabel yang nantinya akan keluar atau hasil print outnya akan tampil seperti yang ada pada layar monitor kita ini. Setelah itu kita kembali, kemudian untuk menyimpan hasil
kertas kerja kita ini bisa kita tekan pada simbol layar monitor kita ini seperti yang ada, atau kita tekan pada keyboard kita ke CTRL-S, kita tekan, maka akan muncul tempat penyimpanan dan kita bisa rubah lokasi penyimpanan kita bisa menyimpannya pada dokumen, kemudian kita merubah file kerja kita dengan nama daftar hadir kelompok. Kemudian kita tekan pada tab. Maka secara otomatis hasil kerja kita ini, file kita ini akan tersimpan secara otomatis. Baik, itu saja tutorial bagaimana caranya membuat daftar hadir pada Microsoft Excel dan sangat mudah untuk dipraktekkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.